Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 21 hingga akhir bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Set. Oh, ada energi dari Queen of Wands di sana. Berikut ada energi dari ya. Kemudian sini dan berikutnya ada di sini. Oke ya. Nah, jadi kayaknya seseorang ini tuh dia sedang kurang bahagia ini. Kenapa? Sebab seseorang ini tuh kok kayaknya lagi demen-demennya nih sama kamu ya, lagi ingin-inginnya nih, kalau bisa itu tuh nempel terus sama kamu gitu. Kalau bisa itu tuh ya, kalian ini segera yang tadinya misalnya kalian ini tuh PDKT, jadinya itu tuh langsung ke pacaran gitu loh. Nah, jadi nampaknya seseorang ini tuh sedang tidak menikmati proses, karena dia lebih terfokus kepada tujuan, yaitu tujuannya dia disenengin sama kamu gitu ya, atau tujuannya dia kayak dibuat jelas statusnya dia sebagai pacarnya kamu memperlakukan dia selayaknya seperti apa yang dia harapkan gitu ya. Nah, jadi kayak menunggu kapan hal itu tuh bisa terjadi. Ini yang bikin dia kehilangan rasa bahagianya. Gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh lagi ngarep banget sama kamu, lagi butuh banget sama kamu. Itu aja. Jadi siapa dirinya dia untuk di saat ini tuh lagi ditentukan oleh bagaimananya kamu memperlakukan dirinya. Nah, kayak gitu tuh ya. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh semacam ya dia sedang memberikan remote ya. Sedang memberikan remote control untuk dikendalikan oleh dirinya kamu. Itu kalau secara ininya ya, analoginya ya gitu loh. Jadi kalau kamunya itu tuh ngobrol sama dia, dia happy. Kalau kamu diemin dia karena segala macam lah alasan-alasannya, dia bisa di situ tuh kemerungsung sendiri, resah sendiri, gelisah sendiri gitu. Nah, atau ketika kalian di situ tuh sedang menikmati interaksi ya, misalnya kalian sedang jalan-jalan, kalian sedang ngemil, makan atau apapun itu aktivitasnya kalian, selalu ada aja yang dia tunggu untuk kamu lakukan ke dia, untuk kamu berikan kepada dia. Jadi dia nggak bisa menikmati suasana makan-makannya itu, jalan-jalannya itu misalnya ya. Karena selalu ada aja tambahan-tambahan baru dari keinginannya dia untuk boleh kamu berikan, untuk bisa dia dapatkan. Selalu saja dikejar-kejar oleh target, dikejar oleh hasil ya, entah apapun itu, ini tidak bisa terbaca ini apa-apa aja targetnya dia, hasilnya dia, pokoknya ya sesuatu yang dia anggap ini tuh kayak bikin dia bahagia, bikin dia tenang, bikin dia nyaman, bikin dia merasa pasti, gitu ya, tanda petik, membuat dia merasa pasti di situ. Nah, apalagi kalau kalian misalnya di sini tuh Marliat sempet ya kayaknya berantem gitu ya, atau kalian sempet ini nampaknya diem-dieman. Lah, ketika kalian berantem ini atau diem-dieman seperti ini, ini tuh nggak seneng itu hatinya dia, nggak seneng gitu ya. Maunya dia, ya kamu berhenti dong untuk diem-dieman sama dia gitu ya. Kalau kalian ini misalnya berantem, maunya dia, ya segeralah kamu datang minta maaf sama dia gitu ya, sehingga adegan berantemnya kalian itu tuh jangan lagi diperpanjang gitu ya. Atau misalnya ketika kalian berdua itu sesungguhnya ini bisa aja, ini terutama bagi kalian masih baru-baru ya, masih baru-baru hubungannya, baru-baru pacaran kah atau baru-baru PDKT kah. Nah, jadi bisa aja ini tuh kayak masih belum ngerti ya cara menjalani hubungan ini tuh kayak gimana. Jadi sehingga sangat amat mungkin datang
kesalahpahaman di sana atau saling tunggu-tungguan. Ini ya kalau yang masih baru-baru. Saling tunggu-tungguan, takut terlihat agresif gitu ya. Takut kelihatan dianggap ngarep gitu loh. Ya, di sana. Nah, jadi diem-diemannya bukan berarti karena kalian sedang bermusuhan. Ya bisa-bisa ya sedang jaim di sana gitu ya. Jadi saling tunggu-tungguan. Nah, ketika saling tunggu-tungguan ini tuh terjadi, keduanya resah. Kamu nunggu dia, dia nunggu kamu. Kamu ngarep dia, dia pun ngarep kamu yang duluan proaktif. Gitu. Kalau mari lihat ya. Nah, kemudian gini, untuk beberapa agaknya lebih complicated lagi nih ya, model ceritanya kalian. Entahlah kamunya ini tuh sebenarnya sedang deket sama pasangannya orang. Gitu ya. Nah, bagi kamu yang sedang dekat dengan pasangannya orang, memang dia belum dalam posisi untuk meninggalkan pasangan dia yang lain dan kemudian memilih kamu. Tapi bukan berarti bahwa di situ tuh dia sedang mau menolak kamu, mau membuang kamu, ya, mau menyelesaikan dan menutup kisah bersama dengan kamu. Oh, ternyata di situ tuh bukan. Gitu loh, ya. Nah, jadi dia tetap jalan sama pasangan dia yang lain dan dia juga tetap bersama dengan dirimu. Nah, jadi berarti targetnya dia di sini tuh adalah ya kamu masih terus mau bersama dengan dia. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya hubungan ini tuh cinta bersegi-segi, menurut dia itu jangan dibawa menjadi isu, jangan dibawa menjadi masalah. Gitu. Maunya dia ya udah, kamu terus aja jalani hubungan ini. Walau mungkin kamu katakan, wah enak aja dia, wah nggak boleh dong, wah hancur dong harga dirinya gue, gitu ya. Masa iya sih gue jadi orang ketiga misalnya, ya masa sih gue jadi peselingkuh misalnya. Tapi kalau menurut dia ya udahlah nggak apa-apa lah, memang ini lagi kekanak-kanakan, modelnya dia tuh lagi kekanak-kanakan ini. Mari lihat ya, modelnya dia itu tuh bisa ya kayak anak kecil yang lagi merengek-rengek ya, minta dikasih gula-gula dan gula-gulanya itu adalah kamu. Nah, kira-kira gitu. Jadi makanya walaupun dia katakan udah punya suami, udah punya istri gitu, tapi dia butuh juga kehadirannya kamu ini tuh dalam hidupnya dia gitu. Biarkan dia menjalani hidup dia dengan orang lain itu, tapi juga kamu mau menjalani hidupnya kamu bersama dengan dia. Nah, di sana ya. Karena untuk di saat ini, kalau dengan yang di sana bisa-bisa itu tuh seperti dianggapnya kewajiban. Tapi kalau dengan kamu ini tuh dianggap seperti jalan kesenangan. Kayak gitu. Di saat ini tuh nggak ada yang bisa bikin dia tuh merasa happy ya, nggak ada. Hanyalah dirimu seorang. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dianya ke kamu. Gitu. Ya. Dan misalnya gini, ketika dia coba pun mendekati kamu, maunya dia udah kamu jangan nolak. Gitu loh. Kamu jangan nolak. Kamu udah kalau dia deketin terima dia. Gitu loh. Jangan susah payah dianya itu tuh bisa bersama dengan kamu. Tolong permudah. Tuh loh, dia dalam posisi sedang tidak menikmati tantangan. Nah gitu loh. Tidak dalam posisi sedang menikmati petualangan dalam tantangan. Yang tadi Mari bilang dia nggak suka dengan proses untuk di saat ini. Tuh ya. Makanya misalnya gini, kalau dia chatting kamu, harus cepat kamu balas. Kalau kamu nggak cepat balas, bisa juga ini ya, dia bombardir kamu ya, dengan banyaknya chattingan ya. Gitu. Nah jadi dia bisa vice versa. Yang tadi kata Mari, kamu tunggu dia, dia tunggu kamu. Itu berarti vice versanya ketika dia deketin kamu, maka di situ tuh sudah sebuah kewajiban kamunya itu tuh membuka dirinya kamu dideketin sama dia. Nah di sana. Jadi jangan dulu perumit rasa bahagia ini tuh datang. Nah kira-kira gitu dia. Jangan perumit rasa bahagianya itu tuh bisa dia nikmati melalui dari dirinya kamu. Gitu. Kalau dia lagi pengen happy-happy sama kamu, ya ayo kamu mesti mau happy-happy sama dia. Jangan ditolak.
Gitu. Tapi kamunya ini tuh bisa aja dalam mode menolak ya. Tapi walaupun kamu katakan misalnya kamu nolak kehadirannya dia, seolah-olahnya kamunya itu tuh kelihatan gak mau sama dia, tapi kamu galau berat juga ini kan bos, galau berat kamu ya, itulah. Kalau di saat sekarang dia galau, tapi yang lebih galau tuh kamu. Dia lagi nggak bahagia, tapi yang lebih tidak bahagia lagi itu tuh kamu. Gitu. Malah di saat rentang 21 hingga 30, wah kocar kacir juga kamu ya. Pikiran dan perasaannya kamu itu tuh kocar kacir. Gitu. Kamu bisa down ini kalau mari lihat. Gitu loh. Hanya gara-gara dia. Dan ingat, walaupun hubungan ini tuh baru aja kalian jalani ya, tapi rasa galaunya kamu bisa seperti kayak perasaan nih ya, perasaan ditinggalkan oleh suami atau oleh istri yang telah berumah tangga dengan kamu berabad-abad lamanya. Gitu dia ya, boleh-boleh kehilangan mood kamu dengan hidupnya kamu sendiri, gak seruk mau ngapa-ngapain karena pikirannya kamu ke dia aja. Perasaannya kamu itu tuh galaunya itu tuh ya gara-gara tentang dia aja gitu. Nah jadi kalau dalam posisi seperti ini, sedihnya luar biasa, marahnya juga cukup besar gitu ya. Kamu bahkan bisa ini tuh tanpa sadar ya, agaknya dramatis. Mau juga di sini tuh kamu dramatis. Dramatisnya dalam artian apa? Ya ampun, aku ini tuh kok kayaknya salah aja ya pilih pasangan. Aku ini kok kayaknya itu tuh gagal aja ya untuk berhasil dicintai oleh seseorang gitu ya. Kok apis banget ya hidupnya gua perkara percintaan. Mau kamu itu tuh dramatis di situ ya. Apa aku ini tuh jelek ya? Apa aku ini tuh memang gak layak ya untuk dapat bahagia ya? Segala macam lah itu. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu, ini tuh nampaknya memang sedang perkara dengan dirinya kamu sendiri aja ini ya, Aries ya, yang lebih kuatnya gitu loh. Tapi memang betul dia yang men-trigger. Dia yang men-trigger kamu sedang berjumpa dengan masalah bersama dirinya kamu sendiri. Bisa paham itu? Dia memang hanya memancing keluar aja ini isu-isu yang sesungguhnya sudah ada di dalam dirinya kamu. Jadi kan ada ini salah satu yang paling kuat ini tuh isu kelayakan bahagia ya. Kok malang banget ya, apes banget hidupnya gue jadi Aries ya. Gue sayang sama orang, kok kayaknya orang gak sayang sama gue. Gue udah mengharapkan banget nih untuk segera menikah, tapi kok gak ada ya yang mau menikahi gue misalnya gitu ya. Nah jadi ada ini isu-isu yang memang sudah terpendam cukup lama ini dalam dirinya kamu, dan melalui dia isu itu tuh keluar lagi untuk kamu sadari dan kemudian bisa kamu lampaui. Nah seperti itu ya. Jadi ini tuh isunya bukan hanya karena melalui hubungan percintaan ya, tapi bisa-bisa kamu punya trauma. Misalnya kamu ada ingatan tentang orang tuanya kamu yang kamu nilai tidak peduli sama kamu ya, tidak cinta sama kamu orang tua. Nah itu bisa itu. Nah misalnya, atau mungkin kamu pernah punya pengalaman putus hubungan dengan sahabatnya kamu gitu. Nah jadi keluar lagi nih, mencuat lagi nih isu itu melalui triggeran dari hubungan ini di sana. Ya, kalau memang itu kita lepaskan dulu ya untuk soal kesadaran diri tadi ya. Nah, jadi ini kembali lagi ke pembacaan hubungan kalian secara ininya ya. Secara konkretnya. Nah, jadi memang gini, kalau kamu sedang bersama dengan seseorang yang sudah punya pasangan, iya ini repot banget ini. Kamu jangan coba-coba untuk ini ya, masuk dalam blunderan hidup relationship-nya dia dengan pasangan dia yang lain, karena posisinya kamu kalah ini. Sebab di sini tuh dengan kamu hanya bersenang-senang.
targetnya dia hanya bersenang-senang. Kalau yang dia pilih itu tuh ya orang lain yang ada di sana. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu sudah benar-benar bisa memastikan seseorang ini tuh lajang, belum terlibat komitmen dengan siapapun itu. Jadi ini tuh balik lagi kayak kata Mari barusan, bahwa ya jangan-jangan memang lagi fasenya kalian berdua ini tuh sama-sama belum sama-sama belum paham bagaimana menjalani sebuah relationship itu tuh dengan baik gitu lah. Di sana ya. Karena boleh-boleh ada di situ tuh agak-agaknya saling jaimnya di situ ya. Atau kemudian ya salah paham tadi. Gitu loh. Itu. Dan kalau Mari lihat apakah relationship ini tuh akan segera berakhir? Loh belum. Sebenarnya ini belum. Gitu. Belum. Karena baik kamu baik dia, walaupun barangkali di bibir kamu ya terutama, kamu bilang aku nggak mau lagi lah sama dia gitu ya, aku sudahlah dengan dia, tapi nampaknya itu tuh hanya di bibir gitu loh. Tapi kalau di dalam hatinya kamu bisa itu masih mau lagi dengan si seseorang ini. Karena apalagi jika kamu mengidentifikasi dirimu, waduh aku benar-benaran tidak bahagia ini, aku benar-benar menderita. Boleh-boleh nanti kamu akan menganggap bahwa hanya melalui dia penderitaan ini tuh bisa berakhir. Gitu loh. Hanya dia obatnya, hanya dia jalan keluarnya. Gitu. Maka cepat atau lambat kalian akan mencari cara ini untuk terkoneksi kembali. Kalian di sini tuh artinya kamu dan dia ya. Karena dia di sini masih mau sama kamu. Gitu loh. Happy-nya dia sama kamu belum puas. Gitu. Keinginannya dia dengan kamunya itu tuh masih banyak. Gitu. Mana lagi kayak kata Mari tadi ya, remote keadaannya dia, kondisi hidupnya dia itu kan lagi dia kasih juga ke kamunya. Sama seperti kamu juga sedang menyerahkan remote hidupnya kamu ke dia. Nah, tapi kalian belum mampu nih mengoperasikan remote ini dengan baik. Nah, di situ ya, bukannya menekan tombol happy, gembira, gitu ya, tenang, aman, damai, gitu. Tapi malah ditekan tombolnya tombol galau, gitu ya, tombol kesalahpahaman, gitu, tombol nge-freeze, gitu loh. Masih salah tekan tombol di sini, gitu ya. Apalagi kalau dilihat beberapa nih dari sisi seni komunikasi, kamunya itu tuh agak kurang bagus, gitu ya, sisi komunikasi. Jadi kamu masih belum mampu untuk mengekspresikan dirinya kamu dengan baik. Kamu masih belum mampu untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kamu kepada dia dengan jelas, gitu ya. Dan yang ianya kamu juga masih sangat berkemungkinan besar keliru menanggapi apa omongannya dia. Nah, di sana ya. Nah, jadi ini posisi sedang tidak baik-baik saja ini, gitu ya, hubungannya lagi posisi dramatis banget untuk minggu tutup bulan April ini. Itulah. Jadi masanya itu tuh kayak nangis-nangis gitu ya. Kalau kalian kebetulan mau mengizinkan diri kalian menangis gitu ya. Karena kan ada beberapa itu orang dia keraskan hatinya. Nggak boleh nangis gitu. Nah, jadi ini hanya khusus bagi kamu yang menganggap bahwa menangis itu tuh bukanlah hal yang lemah gitu ya. Nah, kamu bisa nih nanti tuh agak sering nangis-nangisnya gitu. Kayak hidup itu tuh kosong, hampa gitu. Kayaknya itu tuh kamu bisa terasa ngambang gitu ya. Jadi kamu tidak bisa lah menikmati hidupnya kamu dengan baik gitu ya. Karena bawaannya itu tuh nggak enak terus gitu loh di sana. Mau melampaui hal seperti ini tuh pun dengan dia ya, melampaui dengan baik. Misalnya kayak udahlah aku nggak bahagia dengan dia,
aku menderita ternyata dengan dia, udahlah aku benar-benar tinggalin dia. Nah itu tuh ya ternyata masih butuh kekuatan hati dan kemudian praktek nyatanya gitu. Prakteknya itu tuh praktek dengan mudah untuk dilakukan ya. Nah itu tuh ya mungkin kamu masih dalam fase gitu loh. Kalau sekarang ketika misalnya tadi dia chatting kamu, katakan misalnya gitu ya, kamu nggak jawab nih chattingannya dia. Nah kamu bisa di situ tuh juga merasa sakit gitu loh, karena nggak ngejawab chattingnya dia. Itu ya kalau Mari lihat. Kamu yang memilih untuk tidak merespon dia, tapi kamu juga di situ tuh yang galau gitu loh. Nah jadi ini tuh kayak bisalah seperti bumerang juga ya untuk kamu. Gitu. Kamu mengelak berjumpa dengan dia, tapi rasa rindu itu tuh kuat banget menyiksa dirimu. Di situ. Kamu larang, nggak boleh ketemu sama dia, gitu. Tapi galau-galaunya kamu, wah nggak karu-karuan ya. Nah di situ. Nah jadi posisi kemungkinan bahwa kamu tidak baik-baik saja akan menjadi gambaran tutup bulan April 2026 ini. Oke ya, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Taurus ada di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan energi dari Leo ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.